Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi ya di YouTube channelnya kita Fenri Diary. Nah, aku tuh mengajak kalian ya ke pasar. Ini tuh pasar Pucung ya deket rumah. Aku tuh mau belanja mingguan. Kebetulan stok aku tuh memang udah habis ya teman-teman. Seperti aku ceritakan kemarin, aku tuh 2 minggu gak ke pasar. Nah, tadi aku udah ke ayam ya. Aku tuh mau beli ayam. Terus kemudian di sini ikan itu titipannya kakak ipar aku ya, ikan emas. Nah, ini aku tuh lagi keliling untuk cari tunjang, titipannya kakak ipar aku juga ya, dia kepingin kaki. Cuman di 3 stand daging tuh nggak ada teman-teman, kehabisan. Jadi ya udah deh aku gak usah keliling ya. Ini kebetulan aku tuh ke pasar udah kesiangan, kan dilihat sendiri ya tadi udah terang banget ya. Dan anak aku tuh minta ikut maksa. Jadi digendong ya sama Pak suami, terus kemudian dia pas masuk sebentar, terus kemudian dirayu-rayu, akhirnya dia balik lagi ya ke mobil sama Pak suami. Jadi aku sendiri aja ya, daripada nanti dikintilin tambah bingung aku nanti. Oke, di sini aku tuh beli bumbu ayam goreng sama ya sekalian aja deh aku beli bawang-bawangan ya. Aku beli bawang merah, bawang putih yang belum kupasang sama bawang bombay, jeruk nipis. Dan aku juga beli juga ya bawang merah, bawang putih yang sudah kupasan karena nanti aku tuh mau bikin baceman bawang putih. Ya daripada aku kupas-kupas ya, jadi mendingan aja aku beli yang sudah kupasan, jadi bisa lebih efisien dan praktis ya. Karena kebetulan aku tuh badan aku tuh bener-bener capek banget teman-teman, nggak tahu kenapa ya badanku tuh capek banget. Dan jadinya aku tuh apa ya, bikin sesuatu aja yang sekiranya tuh food prepnya tuh nggak terlalu capek, tapi tetap aja ya aku tuh beli udang tadi. Nah ini di sini aku beli tempe, tahu sama tauge ya. Untuk harga nanti aku ini aja ya, aku tuliskan aja ya di layar karena apa ya, aku lupa ya harganya soalnya ada di WA ya. Takut males buka-buka, harusnya ditulis ya di kertas jadi tinggal contek aja. Tapi karena aku tuh buru-buru ya dubbingnya ini teman-teman, Masya Allah. Nah ini udah selesai ya, pokoknya aku tuh inget ya kalau untuk tauge tadi 2000, tempe 3000 dan tahu 5000. Oke, langsung aja ke sini. Aku tuh beli mangga. Mangganya itu sekilo 20.000, ada yang 15.000, tapi aku beli yang 20.000 aja ya, karena kan ukurannya lebih besar. Nah ini aku tuh beli 2 buah aja, itu 18.000, jadi sudah hampir sekilo ya teman-teman. Nah pas sudah di luar, aku tuh keingetan ya, belum beli bumbu untuk rendang. Padahal kan aku kan beli daging ya, mau rendang gitu loh teman-teman. Ya udah setelah itu aku pas lihat di sini, ini tuh sudah mau keluar ya, ada jualan kayak gini, beli bumbu rendang sama sekalian aja deh beli cabe-cabean. Jadi ya udah deh, aku tuh nggak nyangka ya beli cabai 9.000 tuh sebanyak itu teman-teman, Masya Allah. Nah ini segini ya untuk cabai-cabeannya. Ya mungkin yang suka cabai tuh sedikit ya, tapi bagi aku tuh banyak. Ini tuh udah di rumah teman-teman, langsung bongkar aja ya. Ini bumbu untuk rendang, aku udah bilangnya sama orangnya tuh nggak pedes. Tadi sudah dikasih sama daun salam. Ini mangga ya, seperti yang tadi dilihat ya. Dan di sini tauge, tadi kan aku juga beli tauge teman-teman. Itu sebetulnya tuh segitu aja tuh sebetulnya banyak bagi aku ya teman-teman. Tapi ya udahlah, mungkin aku kan kalau ke pasar kan nggak bisa setiap minggu ya. Mudah-mudahan aja ya bisa tahan lebih dari seminggu. Terus kemudian di sini ada bawang bawangan ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ya untuk nambah-nambahin stok ya. Kalau misalkan nanti aku mau masak-masak sesuatu. Di sini aku juga stok santan instan ya. Ini tuh jaga-jaga kalau misalkan nanti aku tuh nggak sempet beli santan yang seger ya. Karena biasanya aku tuh kalau bikin rendang tuh sukanya pakai santan yang seger. Tapi karena kemarin itu tuh rame banget teman-teman, aku tuh males antri. Jadi ya udah deh aku beli santan instan aja ya. Terus kemudian ada juga ikan teri, itu segitu 15.000 teman-teman, Masya Allah. Kemudian ini bawang bawangan yang tadi aku ceritakan ya, yang sudah dikupas. Aku tuh males ya kupas-kupasin. Tadi ini juga ada ayam, kemudian udang, sama daging ya. Nah untuk daging ini kan aku belinya setengah kilo ya. Terus kemudian nanti aku pisah gitu ya, pakai plastik yang aku beli di IKEA yang ada ziplocknya itu. Aku pisah jadi 2 ya. Jadi ya perkiraannya mungkin seperempat ya teman-teman. Ini aku jaga-jaga ya kalau misalkan nanti aku cuman butuhnya seperempat aja masaknya. Karena kalau misalkan jadi setengah kilo, aku keluarin, nanti aku masukin lagi ke freezer kan nggak boleh ya. Jadi nanti takutnya mengurangi nutrisi yang ada dalam daging itu atau menyebarkan bakteri. Jadi sebisa mungkin kalau daging itu sudah dikeluarkan dari freezer ya udah dimasak gitu teman-teman. Jadi makanya aku bagi 2 aja kalau misalkan aku nanti masaknya cuma sedikit gitu ya. Nah ini sekarang sudah dipotongin kecil-kecil ya teman-teman. Sudah aku minta tolong sama apa ya penjual dagingnya itu untuk dipotong-potong
untuk masak rendang, bisa juga untuk masak dendeng atau daging balado gitu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadi sudah aku tutup langsung pakai ziplock, kemudian langsung aja deh masuk ke dalam freezer ya. Oke, setelah itu lanjut ya nanti ke bagian ayam. Nah kalau ayam ini aku cuci bersih karena mau langsung aku olah, karena mau langsung aku ungkep semua ya teman-teman. Setelah dicuci bersih, udah dibersihkan gitu ya kotor-kotorannya, nanti aku rebus sebentar untuk menghilangkan lemak-lemaknya atau mungkin kotoran-kotoran, kemudian baru aku ungkep gitu. Nah untuk apa ya, untuk mencairkan ayam yang sudah beku itu baiknya itu dicairkan di oven microwave atau di kulkas ya teman-teman. Jangan dikeluarkan di suhu karena takutnya bakteri itu berkembang biak dengan cepat ya teman-teman. Nah ini aku tuh baru tahu ya, biasanya aku tuh kadang-kadang itu aku keluarin di suhu ruang untuk mencairkan ayam yang sudah beku ya. Jadi baiknya tuh di kulkas aja ya di bagian yang bawah, jadi sampai dia tuh sudah agak-agak lembek gitu ya baru kita keluarkan. Nah ini aku kemarin ayamnya itu sekilo 38 ya, tapi aku cuma beli 25.000 dan aku minta dipotongin kecil-kecil aja. Nah ini setelah ayam lanjut ke udang ya. Ini kalau udang itu aku memang senangnya tuh kulit-kulitnya sudah aku kupasin semua. Kecuali kalau misalkan pas masak apa ya tempo hari tuh yang ada kuah-kuahnya itu mungkin nggak aku kupas ya karena supaya nggak terlalu mateng gitu ya, jadi biar ada kulit-kulitnya dikit. Nah kalau biasanya kalau selain itu aku tuh selalu kupas kulitnya, kemudian nanti punggungnya tuh aku kerat gitu ya supaya bisa ngeluarin kotoran yang ada dalam punggungnya. Oke, nih sambil ngebersihin udang, aku mau nyapa-nyapa teman semua ya. Sedang ngapain nih kalian sambil nonton videonya? Sambil beraktivitas kah atau sambil rebahan? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya, semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan makasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Lanjut aja ya, tadi udang sudah masuk freezer ya. Jadi daging di freezer, udang di freezer. Nah ini aku tuh mau lanjut ngerefill cabai-cabean. Nah ini cabai-cabean yang kemarin ini sekitar 2 minggu tuh masih seger teman-teman di sini. Jadi nggak ada yang busuk, cuman satu sih yang udah nggak bagus. Mungkin aku buang aja. Nah ini aku mau stok cabai yang baru dibeli ya. Jadi ini aku petik-petikin dulu untuk batangnya ya. Jadi untuk cabai ini aku beli 9.000 ya. Sekilo kalau nggak salah 37.000 deh teman-teman. Gimana nih kalau di tempat kalian cabai-cabean berapa harga sekilonya? Oke, apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita mau food prep ya? Ini buat kalian yang mungkin bertanya-tanya ya, food prep tuh apa aja sih yang harus disiapin? Nah, pertama tuh wadah ya. Wadah food prepnya, terus kemudian plastik atau plastik ziplock ya yang untuk menyimpan bahan makanan juga. Kemudian tisu dapur atau kertas koran gitu ya untuk apa ya, mengalasi kayak misalkan cabai atau sayur-sayuran gitu ya, itu pakai tisu ya teman-teman atau kertas koran atau lap basah. Kemudian sama toples, toples kecil, wadah pokoknya ya buat bumbu-bumbuan ya, misalkan mau bikin bumbu dasar atau bawang putih yang baceman tuh pakai wadah kayak gitu ya teman-teman, kayak wadah-wadah selai gitu. Oke, itu ya yang harus disiapkan ketika kita mau food prep. Nah ini aku udah selesai ya cabenya yang baru sudah aku taruh di situ, aku pisahin ya. Nah yang sebelah kanan ini adalah cabai-cabean aku yang 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lebih ya teman-teman. Dan itu juga ada cabai yang besar ya, cabai merah besar dan cabai merah keriting. Ini tuh nanti aku mau bikin stok untuk balado ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya ini adalah ikan teri. Ini tuh aku belinya 15.000 ya. Kalau nggak salah sekilonya itu 25 apa 30 gitu loh teman-teman. Aku belinya 15.000 aja. Nah palingan ikan teri ini aku untuk bikin kayak nasi goreng teri atau misalkan tauge pakai teri gitu, atau mungkin nanti teri di balado gitu ya teman-teman. Kayaknya kok enak ya. Kemudian ini ada tahu ya. Ini tahu ini aku cuci bersih aja deh. Aku cuci bersih, kemudian nanti aku rendam air. Baiknya sih kadang-kadang tuh ada yang menyarankan direbus. Aku juga pernah sih direbus ya. Jadi tahunya tuh direbus dulu setengah matang, terus kemudian kita simpan ya, direbus direndam air juga teman-teman. Masya Allah belibet banget ya. Gak usah diulang ya teman-teman. Nah ini aku rendam air ya udah ya. Terus kemudian kalau untuk tauge sama tempenya kayaknya nggak aku food prep deh. Jadi taugenya aku taruh di plastik itu aja dan tempenya ya udah deh di daun itu aja ya. Kata orangnya sih di situ aja nggak apa-apa. Dan aku juga pernah sih tahan karena ya. Sebetulnya tempe itu nggak tahan lama ya di kulkas, jadi mesti buru-buru dimasak kecuali dibacemin ya. Nah seperti ini ya cara penyimpanan cabenya, dibungkus dulu sama tisu ya, jadi biar air atau embun yang di dalam
wadah ini tuh nggak langsung masuk ke dalam cabai ya. Oke, lanjut aja ke sini. Jadi untuk stok aku kayak jeruk nipis, tomat, daun-daunan aku masukkan ke dalam. Sebetulnya ada saran kalau untuk daun-daunan itu di freezer aja gitu ya biar bisa tahan lama. Mungkin nanti nextnya ya kalau misalkan aku stok daun yang agak banyakan, mungkin aku bakal taruh di freezer gitu ya teman-teman. Itu tadi aku sambi-sambi ya sama apa ngungkep ayam ya. Kemudian ini mangga mau aku keluarin, nanti mau aku taruh wadah nanti gitu. Aku juga mau ngupas mangga satu tapi nggak aku videokan ya. Nah di sini untuk nyimpen bawang merah bawang putih di sini di satu tempat. Nanti mungkin kalau ada rezeki aku mau beli satu lagi karena mau kupisah aja deh bawang merah sendiri bawang putih sendiri ya teman-teman. Oke, belanja aku minggu ini tuh habisnya 180.000 ya teman-teman, totalnya dari budget aku 200.000. Nah kemarin tuh sebetulnya sisa 20.000 bisa ya beli sesuatu kayak sayuran atau misalkan buah-buahan lagi ya tambahan, tapi aku tuh kemarin kayak lupa blank gitu ya apalagi rame. Jadi udah deh bawaannya tuh pingin selesai aja karena bahan-bahan yang kepingin aku beli tuh udah aku beli semua. Nanti ini setelah itu aku simpen ya semua bahan makanan ke kulkas. Tadi yang untuk kayak daging-dagingan udah ya di freezer, untuk yang lain-lainnya kan di chiller ya di bawah freezer. Nanti untuk ungkupan ayam kalau sudah agak dinginan agak anget gitu baru nanti masuk ya ke dalam chiller. Gak usah aku bekukan ya karena agak penuh ya freezer aku. Nggak tahu kenapa ya kok bisa penuh ya padahal kan stoknya nggak ada ya. Tapi kok penuh aja gitu. Kemudian setelah ungkep ayam, kemudian baru deh aku itu mau stok bawang putih baceman ya. Kemarin kan aku nonton videonya Mamia Baidi, terus aku bikin juga untuk baceman itu. Jadi mohon maaf ya, kulkas aku tuh kayaknya riweh banget ya di sini. Kayaknya semua masuk ke dalam kulkas, biskuit juga masuk gitu ya. Karena kalau udah dibuka terus kemudian kayaknya belum habis, terus ya udah deh taruh kulkas aja daripada disemutin. Ada kalanya sih aku masukin ke toples atau aku karetin gitu ya, tapi ini kayaknya mau praktis aja aku ya taruh di kulkas. Nanti kalau mau makan ya tinggal ambil lagi gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai ya untuk taugenya aku taruh paling bawah. Udah selesai untuk urusan penyimpanan bahan makanan ya di dalam kulkas. Lanjut aja aku itu mau bikin bawang putih baceman ya yang seperti aku ceritakan tadi. Nah ini sebelumnya mangga aku taruh sini aja ya. Nanti aku juga mau ngupas mangga satu buah ya teman-teman, dan itu manis banget alhamdulillah, tapi nggak aku videokan ya. Nah untuk baceman bawang putih ini, bawang putihnya itu sudah di dalam kupas ya. Disarankan dalam keadaan seger, jadi jangan ada yang busuk. Terus kemudian dalam keadaan kering, jangan sampai basah-basah gitu. Jadi bawang putihnya tuh kering, terus kemudian kayak alat-alatannya itu juga kering ya, jangan sampai ada airnya biar nggak gampang jamuran gitu loh teman-teman, atau bau tengik ya. Kemudian setelah ini halus, ini aku juga mau sekalian aja nge-review chopper aku yang kemarin baru aku beli ya. Ini tuh cukup halus ya dan bagus. Aku tadi pas ngeblender itu nggak pakai bantuan minyak ya, jadi langsung aja bawang putih. Nah ini langsung aja dicampur sama minyak goreng ya. Setelah itu baru deh aku simpan ya ke dalam kulkas. Tahannya berapa lama? Aku sih baca di Google itu sekitar 2 sampai 4 minggu ya teman-teman untuk tahannya. Nah, kalau disimpannya di dalam freezer bisa tahan sampai 3 bulan. Dan baiknya memang kita kasih label ya. Jadi biar tahu ini buat pertama kalinya tuh pas kapan. Aku juga bikin juga bawang merahnya. Ini juga jangan sampai basah-basah ya teman-teman. Kemudian ini aku simpan juga ke wadah kaca ya. Ini wadah yang aku biasa simpan puding ya teman-teman. Aku taruh aja di situ dan alhamdulillah muat ya teman-teman. Untuk baceman ini aku kemarin sih bikin nasi goreng. Bisa juga untuk tumis-tumisan sayuran, bisa ya pakai ini. Jadi lebih praktis dan nggak makan waktu ya ketika kita mau bikin atau mau masak. Oke teman-teman, sepertinya sampai sini dulu aja ya video dari aku. Terima kasih banyak ya sudah nemenin aku dari belanja ke pasar, sampai aku food prep, sampai aku bikin bawang, sampai aku nanti bersih-bersih area dapur ya. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya, semoga ada hal baik di videoku ini. Kalau ada kata-kata yang buruk, enggak sopan, atau yang enggak benar, mohon dimaafkan ya, karena kan aku cuma manusia biasa. Kalau ada kritik saran, bisa juga ya ditulis di kolom komentar yang disampaikan dengan sopan. Oke, ini kulap-lap dulu ya untuk mesin choppernya, mangkok dan pisaunya itu sudah aku cuci ya. Tadi sekalian aku cuci-cuci aja yang ada di wastafel.
nanti aku lap semua karena mau aku simpan ya untuk choppernya ke dalam lemari. Karena kalau misalnya nggak langsung dicuci itu kayak apa ya, kayak nggak enak gitu ya dilihat. Apalagi ada pisau-pisaunya gitu ya, takut kena tangan gitu ya kalau misalkan orang nggak ngelihat ya. Dan untuk ayam ungkepnya alhamdulillah juga udah mateng, tunggu aja sampai hangat baru nanti aku masukin juga ke dalam kulkas. Nah ini udah selesai, aku lap-lap dulu mejanya biar bersih gitu ya, karena kalau misalkan ada sisa-sisa tuh takutnya disemutin. Nah ini aku juga sekarang sapu-sapu aja, setelah itu selesai deh videonya teman-teman. Ya nggak sesimpel itu ya di video, aslinya tuh aku tuh capek banget teman-teman, pokoknya bener-bener capek. Setelah ini aku itu rebahan sebentar, lanjut aku itu mau cuci baju karena mesin cuci aku tuh kan rusak ya, jadi aku cuci manual. Setelah aku jemurin gak lama kemudian aku rebahan lagi, terus kemudian aku mandi karena kita mau siap-siap ke rumah mertua ya, karena mau nengokin ya. Kemarin kan dari rumah sakit, terus alhamdulillahnya sudah bisa pulang, makanya kita mau nengokin. Oke teman-teman, sampai sini akhir kata. Wassalamualaikum, dadah.